Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku pasal wa tajibu lan wajib apa az-zakatu zakat fil ibili ing dalem unta, wal bakori lan sapi, wal ghanami lan wedhus, wa tamri lan kurma, wa zabibi lan anggur, wa zuru'i lan pira-pira tanduran, al muqtatati kang dialap kekuatan, halatal ikhtiyari ing dalem keadaan normal, wa dhahabi lan emas, wal fiddati lan perak, wal ma'dini lan harta tambang, war rikazi lan harta rikas, minhuma saking emas lan perak, wa amwalit tijaroti lan harta dagangan, wal fitroti lan zakat fitrah. Faslun pasal wa tajibu dan wajib apa az-zakatu zakat fil ibili di dalam unta, wal bakori dan sapi, wal ghanami dan kambing, wa tamri dan kurma, wa zabibi dan anggur, wa zuru'i dan hasil pertanian, al muqtatati yang menjadi sumber kekuatan atau makanan pokok, halatal ikhtiyari di dalam kondisi normal, wa dhahabi dan emas, wal fiddati dan perak, wal ma'dini dan hasil tambang, war rikazi dan rikas atau harta temuan, minhuma yang berupa emas dan perak, wa amwalit tijaroti dan harta dagangan, wal fitroti dan zakat fitrah. Baik sahabat, pada video kali ini kita memasuki pembahasan yang baru atau bab yang baru, yaitu bab tentang zakat. Jadi zakat ini itu adalah rukun Islam yang ketiga, dan mengenai keutamaan zakat ini disebutkan bahwasanya zakat itu adalah seakan-akan saudara daripada sholat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menyebutkan zakat ini di dalam Al-Quran itu berbarengan dengan perintah sholat, yaitu firman Allah Ta'ala, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan zakat ini itu mempunyai banyak sekali faedah atau manfaat. Di antaranya, dengan kita mengeluarkan zakat, maka itu bisa menjaga harta kita dari kerusakan, dari kebakaran, tenggelam, atau dari bencana-bencana yang lainnya. Selain itu, dengan kita mengeluarkan zakat, maka itu juga akan menambah keberkahan daripada harta kita itu sendiri. Dan perlu kita ketahui dan juga kita yakini bahwasanya dengan kita berzakat bukan berarti uang kita itu berkurang. Justru dengan kita berzakat, maka insya Allah Allah akan semakin membuka lebar-lebar pintu rezeki kita. Nah, kembali ke kitab Sulam Taufik ini. Apa saja sih harta-harta yang perlu kita keluarkan zakatnya? Jadi mu'alif menyebutkan watajibuz zakah, wajib kita mengeluarkan zakat fil ibili di dalam unta, kemudian wal bakori dan sapi, wal ghanami dan kambing. Nah, hewan ternak yang wajib kita zakati itu hanya 3 ini saja, yaitu unta, sapi, dan kambing. Kemudian wat tamri dan kurma, wazabibi dan anggur, wazuru'il muqtatati dan hasil pertanian berupa bahan makanan pokok, halatal ikhtiyari di dalam kondisi normal. Maksudnya makanan pokok dalam kondisi normal itu adalah ketika tidak ada paceklik atau tidak ada perang, maka kita lihat apa yang dijadikan manusia sebagai makanan pokok di dalam kondisi damai tersebut. Dan ini banyak sekali, seperti misalnya beras, kemudian jagung, gandum, dan lain sebagainya. Nah, makanan pokok ini yang dalam kondisi normal atau kondisi damai itulah yang wajib dizakati.
Sedangkan makanan pokok yang tidak dalam kondisi normal seperti ketika paceklik atau ketika perang, misalnya dulu di zaman perang melawan Belanda, ada sebagian dari nenek moyang kita yang menjadikan ubi-ubian itu sebagai makanan pokok. Maka ubi-ubian ini yang dia adalah makanan pokok dalam kondisi yang tidak normal, itu tidak terkena zakat. Jadi objek zakat pada hasil pertanian atau perkebunan itu hanya terbatas pada kurma, kemudian anggur, dan hasil pertanian yang berupa makanan pokok dalam kondisi normal seperti beras, jagung, gandum, dan lain sebagainya. Kemudian waddahabi dan emas, wal fiddoti dan perak. Jadi kalau kita memiliki emas atau perak dan itu sudah memenuhi syarat untuk kita keluarkan zakat, maka kita wajib keluarkan zakatnya. Wal ma'dini dan hasil tambang, warikasi dan barang temuan minhuma yang berupa emas dan perak. Jadi pertambangan emas perak itu wajib dikeluarkan zakatnya. Atau kita menemukan harta temuan yang berupa emas atau perak, itu juga wajib kita keluarkan zakatnya. Wa amwalit tijarah dan harta barang dagangan. Jadi kalau kita punya bisnis berdagang, itu juga kita wajib mengeluarkan zakat. Wal fitroti dan zakat fitrah. Jadi itu saja perkara-perkara yang kita wajib untuk keluarkan zakatnya. Secara umum, zakat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat harta dan yang kedua adalah zakat badan. Zakat harta itu ada 6 macam. Yang pertama adalah zakat peternakan berupa unta, sapi, dan kambing. Yang kedua zakat hasil pertanian atau perkebunan yang berupa kurma, anggur, dan makanan pokok. Yang ketiga adalah zakatnya emas dan perak. Yang keempat adalah zakat hasil tambang. Yang kelima zakat barang temuan. Dan yang keenam zakat barang dagangan. Kemudian zakat badan itu hanya satu, yaitu zakat fitrah yang kita keluarkan ketika bulan Ramadan. Wa awwalu nisabil ibili lan utawi kawitane nisabe unta iku khamsun 5. Wa minal bakori lan saking nisabe sapi iku salasuna 30. Wa minal ghanami lan saking nisabe wedhus iku arbauna 40. Fala zakata mongko ora ana zakat iku maujud qabla dzalika ing dalem sadurunge mengkono-mengkono 5 unta utawa 30 sapi utawa 40 wedhus. Wala buddha lan ora kena ora minal hauli saking genep setahun ba'da dzalika sakwise mengkono-mengkono nisab. Wala buddha lan ora kena ora minas saumi saking engon-engon fi kalain ing dalem padang rumput mubahin kang mubah. Wa alla takuna lan yen ta ora ana apa kewan mau ana iku amilatan digaweake utawa dipekerjakan. Fatajibu mongko wajib fi kulli khamsin ing dalam saben-saben 5 minal ibili saking unta apa syatun wedhus siji. Wa fi arba'ina lan wajib ing dalam 40 minal ghanami saking wedhus apa syatun wedhus siji. Jada'udha'nin rupane domba setahun au sani yumazin utawa wedhus kacang 2 tahun. Wa fi kulli salasina lan wajib ing dalem saben-saben 30 minal bakori saking sapi apa tabiun sapi tabi utawa sapi setahun. Summa in zadat mongko keri-keri lamun punjul apa masyatuhu engon-engonane wong ala dalika ing ngatasé mengkono-mengkono nisab fa fi dzalika zaid moko iku wajib ing dalem mengkono-mengkono punjulan. Wa yajibu lan wajib alaihi ing atase wong apa ayyata alama belajar sapa wong ma ing perkara aujaba kang majibake hu ing ma sapa Allahu taala Allah taala alaihi ing atase wong fiha ing dalem bab zakat.
Wa awwalu nisabil ibili, adapun permulaan nisabnya unta, khamsun ialah 5 ekor. Wa minal bakori, dan awal nisabnya sapi, salasuna adalah 30 ekor. Wa minal ghanami, dan awal nisabnya kambing, arbauna adalah 40 ekor. Fala zakata, maka tidak ada zakat qabla dzalika, sebelum mencapai nisab tersebut. Wala buddha, dan wajib minal hauli, dari genap 1 tahun. Ba'da dzalika, setelah mencapai nisab. Wala buddha, dan wajib minas saumi, dari penggembalaan hewan tersebut fi kalain mubahin, di padang rumput yang mubah. Wa alla takuna amilatan, dan hewan tersebut bukanlah hewan yang dipekerjakan. Fatajibu, maka wajib fi kulli khamsin minal ibili, di dalam setiap 5 ekor dari unta. Apa yang wajib? Syatun, 1 ekor kambing. Wa fi arba'ina, dan wajib di setiap 40 ekor minal ghanami, dari kambing. Apa yang wajib? Syatun, 1 ekor kambing. Jad udoknin, yang berupa domba setahun. Au sani yumazin, atau kambing kacang 2 tahun. Wa fi kulli salasina, dan wajib di dalam setiap 30 ekor minal bakori, dari sapi. Apa yang wajib? Tabiun, 1 tabi, atau 1 sapi umur setahun. Thumma in zadat, kemudian apabila lebih apa masyatuhu, hewan ternaknya, ala dalika, atas hitungan tersebut, fa fi dzalika zaid, maka di dalam lebihan hewan ternak itu juga kena zakat. Wa yajibu, dan wajib alaihi, atas orang, apa ayyata'allama, untuk mempelajari ma, sesuatu, aujabahullahu ta'ala, yang telah diwajibkan Allah ta'ala, alaihi, atas orang tersebut, fiha, di dalam perkara itu. Nah sahabat, selanjutnya kita akan bahas yang pertama mengenai zakat hewan ternak. Sesuai yang kita jelaskan tadi, hewan ternak yang wajib kita zakati itu hanya 3, yaitu unta, kambing, dan sapi. Nah, zakat hewan ternak ini itu akan menjadi wajib jika memenuhi 4 syarat. Apa saja syaratnya zakat hewan ternak? Yang pertama adalah nisab. Nisab ini artinya adalah batasan. Ketika kita misalnya memiliki kambing dan kambingnya ini mencapai nisab atau batasan, maka kita wajib keluarkan zakatnya. Tapi kalau kambing yang kita miliki ini belum mencapai nisab, maka kita tidak wajib keluarkan kambing. Nah, nisabnya hewan ternak itu berapa? Disebutkan wa awwalu nisabil ibili, permulaan nisabnya unta itu adalah khamsun 5. Jadi misalnya kita ternak unta, dan unta kita itu jumlahnya adalah 5 ekor, maka kita wajib keluarkan zakatnya. Tapi kalau unta kita belum mencapai 5 ekor, maka kita tidak wajib keluarkan zakatnya. Wa minal bakori salasun, sedangkan awal nisabnya sapi itu 30. Wa minal ghanami arbaun, dan awal nisabnya kambing itu 40. Jadi patokannya adalah ini. Unta awal nisabnya adalah 5. Kemudian sapi awal nisabnya adalah 30, dan kambing awal nisabnya adalah 40. Kalau kita punya peternakan dan belum mencapai nisab, maka kita tidak wajib zakat. Fala zakata qabla dzalik, maka tidak wajib zakat apabila hewan yang kita miliki belum mencapai nisab. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah haul, atau 1 tahun. Wala buddha minal hauli ba'da dzalik, dan wajib untuk berlangsung genap 1 tahun ba'da dzalika, semenjak mencapai nisab. Jadi misalnya kita beternak kambing. Kambing yang kita miliki adalah 30 ekor. Kemudian kambing yang kita miliki ini beranak pinak sehingga mencapai 40 ekor atau mencapai nisab. Nah, ketika kambing yang kita miliki ini sudah mencapai 40 ekor, kita harus catat itu terjadi pada tanggal berapa. Misalnya kambing kita itu mencapai 40 ekor pada tanggal 10 Ramadan. Maka dari 10 Ramadan inilah haul itu mulai dihitung. Jadi misalnya tanggal 10 Ramadan tahun 1445 kambing kita mencapai nisab.
Maka pada setahun berikutnya atau tanggal 10 Ramadan tahun 1446 kita wajib keluarkan zakatnya. Jadi itulah yang dimaksud dengan haul atau genap setahun setelah mencapai nisab. Kalau misalnya belum mencapai setahun, kemudian naudzubillah ada beberapa kambing kita yang mati, sehingga kambing kita yang asalnya itu mencapai nisab, kemudian karena ada yang mati sehingga berkurang dan tidak mencapai nisab, maka kita tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian syarat yang ketiga adalah wala budda minas saumi fi kalain mubah. Hewan ternak yang kita pelihara itu harus digembalakan di padang rumput yang mubah. Yang mubah maksudnya yang tidak dimiliki oleh siapapun atau milik umum, sehingga semua orang itu berhak untuk mengambil rumput dari tempat itu. Jadi hewan ternak yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah hewan ternak yang untuk makannya sehari-hari itu digembalakan ke lembah atau ke padang rumput yang bebas dan gratis dan tidak dimiliki oleh siapapun, sehingga kita boleh memanfaatkan rumput yang ada di sana. Beda halnya kalau misalnya kita punya peternakan kambing, tapi kambingnya ini kita taruh kandang dan tidak kita keluarkan, sehingga untuk makannya itu kita harus ngarit, atau misalnya kita beli rumput kemudian kita serahkan kepada kambing yang ada di kandang. Maka yang seperti ini itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Kemudian syarat zakat hewan ternak yang keempat adalah wa alla takuna amilatan. Hewan ternak milik kita itu bukanlah hewan yang dipekerjakan. Misalnya kita punya unta, tapi unta ini kita jadikan sebagai kendaraan. Jadi kalau kita mau pergi kita naik unta, maka unta yang kita pakai kendaraan ini itu tidak dihitung dan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Atau misalnya kita punya sapi yang kita gunakan untuk membajak sawah atau untuk mengangkut barang, maka ini juga sama, yang seperti ini itu tidak dihitung dan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian apabila hewan ternak kita itu sudah memenuhi keempat syarat ini, maka kita wajib keluarkan zakatnya. Nah, berapa zakat yang wajib kita keluarkan? Fatajibu fi kulli khamsin minal ibili syatun. Kalau kita memiliki 5 ekor unta, maka kita wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Wa fi arba'ina minal ghanami syatun jad'u do'nin au thaniyu ma'zin. Dan jika kita punya 40 ekor kambing, maka kita wajib mengeluarkan 1 ekor kambing yang berupa domba setahun atau kambing kacang umur 2 tahun. Wa fi kulli salasina minal baqari, dan di dalam setiap 30 ekor dari sapi itu wajib kita mengeluarkan tabiun, sapi umur setahun. Tsumma in zadat masyatuhu, kemudian apabila hewan ternaknya itu melebihi ala dalika atas angka-angka tersebut, fa fi dalika zaid, maka di dalam lebihan itu juga diwajibkan zakat. Wa yajibu alaihi ayata'allama ma aujabahu Allah ta'ala alaihi fiha. Dan kita apabila memiliki peternakan, maka kita juga wajib untuk mempelajari secara detail supaya kita bisa tahu berapa zakat yang wajib kita keluarkan di dalam hewan ternak kita ini. Nah, seperti inilah sahabat untuk detail atau perincian di dalam zakat hewan ternak. Untuk nisab zakat unta, tadi disebutkan bahwasanya ketika kita memiliki 5 unta, maka kita wajib mengeluarkan 1 kambing. Kemudian kalau unta kita itu mencapai 10 unta, maka kita wajib keluarkan 2 ekor kambing. Kalau mencapai 15 unta, wajib 3 kambing. Kalau mencapai 20 unta, maka wajibnya 4 kambing. Dan ketika unta kita mencapai 25, maka wajibnya adalah 1 bintu makhot. Bintu makhot ini apa? Bintu makhot adalah unta umur 1 tahun. Kemudian kalau kita memiliki 36 unta, maka yang wajib adalah 1 bintu labun. Bintu labun adalah unta umur 2 tahun. Kemudian kalau kita memiliki 46 unta, maka yang wajib adalah 1 hikoh. Hikoh adalah unta umur 3 tahun.
Kalau kita memiliki 61 ekor unta, maka yang wajib adalah 1 ekor jadaah. Jadaah adalah unta umur 4 tahun. Kemudian, kalau kita memiliki 76 unta, maka yang wajib adalah 2 bintu labun. Lalu kalau kita memiliki 91 unta, yang wajib adalah 2 ekor hikoh. Dan ketika kita memiliki 121 ekor unta, maka yang wajib kita keluarkan adalah 3 bintu labun. Kemudian kalau unta yang kita miliki itu mencapai 130 ekor, maka kita wajib mengeluarkan 1 ekor hikoh dan ditambah dengan 2 bintu labun. Nah, kalau unta kita itu melebihi 130, gimana hitungannya? Ini, setiap 40 ekor unta itu kita keluarkan 1 bintu labun, dan setiap 50 ekor unta kita keluarkan 1 hikoh. Misalnya, kita punya 140 ekor unta. Maka 140 itu kan 50 ditambah 50 ditambah 40. Artinya kita wajib keluarkan 2 ekor hikoh dan 1 bintu labun. Kemudian kalau kita misalnya punya 150 ekor unta, maka 150 itu kan 50 ditambah 50 ditambah 50, maka kita wajib mengeluarkan 3 ekor hikoh. Seperti itu. Dan hitungan selanjutnya juga mengikuti aturan atau kaidah ini. Kemudian hewan ternak yang kedua adalah kambing. Nah, tadi disebutkan nisabnya kambing adalah 40 ekor. Jadi kalau kita memiliki 40 ekor kambing, maka kita wajib keluarkan 1 ekor kambing. Nah, kalau kambing yang kita miliki itu mencapai 121 ekor, maka kita wajib keluarkan 2 ekor kambing. Kemudian kalau kambing kita itu mencapai 201 ekor, maka kita wajib keluarkan 3 ekor kambing. Dan jika kambing kita itu mencapai 400 ekor, maka kita wajib keluarkan 4 ekor kambing. Kemudian untuk hitungan selanjutnya, setiap 100 ekor kambing itu wajib keluarkan 1 ekor kambing. Jadi misalnya 500 ekor kambing, berarti kita wajib keluarkan 5 ekor kambing. 700 ekor kambing, maka kita keluarkan 7 ekor kambing. Nah, di dalam kambing ini itu kita wajib mengeluarkan jada'atu do'nin atau domba usia 1 tahun. Seperti ini maksudnya, domba, jadi dia cukup 1 tahun. Atau kambing kacang yang berusia 2 tahun. Jadi kalau kambing kacang seperti ini itu harus berusia 2 tahun. Kemudian hewan ternak yang ketiga adalah sapi. Tadi disebutkan bahwasanya nisabnya sapi adalah 30 ekor. Jadi kalau kita memiliki sapi mencapai 30 ekor, maka kita wajib keluarkan 1 ekor tabi. Tabi itu apa? Yaitu sapi usia 1 tahun. Kemudian kalau sapi kita itu mencapai 40 ekor, maka kita wajib keluarkan 1 ekor musinnah. Musinnah ini adalah sapi umur 2 tahun. Nah, untuk hitungan selanjutnya adalah setiap 30 ekor sapi, kita wajib keluarkan 1 ekor tabi. Dan setiap 40 ekor sapi, kita wajib keluarkan 1 ekor musinnah. Misalnya, kita memiliki sapi mencapai 60 ekor. Maka 60 itu kan 30 ditambah 30. Berarti kita wajib keluarkan 2 ekor tabi. Kalau kita memiliki sapi mencapai 70 ekor, maka 70 itu kan 30 ditambah 40. Sehingga kita wajib keluarkan 1 ekor tabi dan 1 ekor musinnah. Kemudian misalnya kita memiliki sapi mencapai 120 ekor, maka 120 ini kan 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30. Atau 40 ditambah 40 ditambah 40. Jadi kita bisa mengeluarkan 4 ekor tabi atau 3 ekor musinnah. Itu terserah kita. Jadi yang penting ketika sapi kita itu sudah di atas 40 ekor, maka kita mengikuti kaidah ini. Jadi demikian sahabat pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bisa difahami dan bisa bermanfaat. Apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.